Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa secara maraton melakukan sidak ke sejumlah bank pemerintah. Terbaru, Menteri Purbaya mendatangi Bank Mandiri. Purbaya disambut para pejabat bank dan kemudian duduk di tempat yang telah disediakan. Oh, Pak Jempol. Oh ya, siap. Sidak ke BNI. Kita mau lihat gimana kerja mereka. Baik, Pak. Sehari sebelumnya, Purbaya melakukan sidak ke Bank BNI untuk melihat kinerja bank BUMN tersebut. Purbaya datang ke Bank BNI didampingi dengan sejumlah stafnya dari Kementerian Keuangan. Menurut Purbaya, sidak dilakukan untuk melihat bagaimana bank menyalurkan kredit. Saya pengen tahu juga proyeksi kredit mereka seperti apa ke depan. Yang kedua, saya pastikan uang itu tidak dipakai membeli dolar sehingga memperlemah nilai tukar. Saya akan cek bank yang lain juga seperti itu. Saya minta buka rekeningnya mana bank kamu yang stok transfer. Kira-kira dolar kamu berapa lah? Sekarang sekian. Minggu yang lalu berapa? Sebulan yang lalu berapa? Saya cek naik apa enggak. Untung BNI nggak naik, kalau naik lebih susah dia. Sebelumnya, Menteri Purbaya mengucurkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah. Dana tersebut digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan tersangka pada perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan pihaknya telah menerima uang hasil pengembalian travel. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap sejumlah uang yang diterima KPK dari hasil pengembalian travel terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Setio menambahkan bahwa uang yang dikembalikan mendekati 100 miliar rupiah. Kini KPK masih mengejar aset yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum. Kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah mendekati 100 ada. Tapi 100 miliar. Pasti akan kita kejar semaksimal mungkin. Gitu. Selama memang terinformasi bahwa ada aset dan aset tersebut merupakan uang ataupun aset bergerak tidak bergerak yang merupakan rangkaian dengan perkara itu, pasti dilakukan tracing. Ribuan demonstran yang tergabung dalam aliansi Tambang Rakyat Bersatu langsung berhamburan saat petugas menembakkan meriam air. Suasana semakin memanas saat petugas berulang kali menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa. Massa yang emosi juga sempat merusak pagar PT Timah serta sejumlah fasilitas umum. Dalam insiden ini, seorang peserta aksi dilaporkan mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan batu. Sebelumnya, massa menyampaikan aspirasi di depan kantor pusat PT Timah di Pangkal Pinang, menuntut agar harga timah dari penambang rakyat dinaikkan, bubarkan Satgas Timah, membebaskan kolektor membeli timah penambang rakyat, dan kembalikan IUP PT Timah ke rakyat. Menanggapi aksi ini, PT Timah akhirnya menyetujui sebagian poin tuntut pendemo dan berjanji akan segera merealisasikan tuntutan tersebut. Intinya kami sudah setuju, tapi detailnya bagaimana itu yang kami belum tahu. Ya, kami setuju 300.000 per kilo. Usai berdiskusi, massa akhirnya membubarkan diri untuk kembali ke kediaman masing-masing. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau aset rampasan negara hasil kasus tambang ilegal di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Prabowo menegaskan komitmen untuk membasmi tambang ilegal yang merugikan negara. Presiden didampingi oleh Jaksa Agung, Panglima TNI dan sejumlah pejabat terkait menyaksikan langsung penyerahan 6 smelter hasil sitaan negara. 6 smelter tersebut merupakan bagian dari penindakan hukum terhadap perusahaan swasta yang melakukan pertambangan tanpa izin di kawasan PT Timah.
Prabowo menyebut nilai aset yang berhasil disita mencapai sekitar 6 hingga 7 triliun rupiah. Tadi bersama-sama kita menyaksikan pencerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya, illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah, dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter. Praktik haram pertambangan ilegal tersebut telah menyebabkan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Jen Cahyani, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Roy Suryo CS mengaku punya bukti baru dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Namun pengacara Jokowi menegaskan fotokopi ijazah tidak bisa dijadikan bukti. Tim Roy Suryo mengungkap temuan baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru tersebut menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Oke, nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014 itu juga kita minta, legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Oleh Bareskrim juga sudah dinyatakan asli karena sudah dilakukan lapor yang menurut kami sebenarnya tidak perlu sampai lapor. Namun proses hukum sudah berjalan dan sudah dipastikan itu asli sehingga dihentikan penyelidikannya. Jadi karena mereka mendapatkan fotokopi itu tidak bisa membenarkan bahwa seakan-akan tuduhan ijazah palsu itu terbukti. Kan nggak ada hubungannya. Kemarin mereka masih bilang, ya saya akan analisa, saya akan periksa lagi. Loh, kok Anda baru mau periksa? Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara kasus ijazah palsu di Polda Metro Jaya masih berproses dan telah naik penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Adik Yusuf Kalla, Halim Kalla, ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat periode 2008-2018. Dalam kasus ini, total 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih. Penetapan tersangka adik Yusuf Kalla disampaikan Kepala Koordinator Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Cahyono Wibowo. Polisi juga menetapkan Direktur Utama PLN periode 2008 hingga 2009, Fahmi Mukhtar, FM, sebagai tersangka. 2 tersangka lain dari pihak swasta yakni RR dan HYL.